fait accompli Tuhan. Nek ilmumu akeh banget dan kowe ora berhasil ora dadi apa-apa. Ono ayate takon Pak Muzamil. Tuhan tidak pernah menciptakan apapun sia-sia, bener ora? Gusti aku pintere kok ngene ra dadi apa-apa. Sia-sia lho Gusti, sia-sia. Sia-sia lho Gusti. Ente bisa nuntut Tuhan seperti itu. Enak toh? Kuwi nyenengke kuwi aku nantang Gusti Allah meta komplit ya ora berhasil tekan saya. Misalnya masalah rezeki, aku mikir rezeki nanti akan datang sendiri. Nek kowe ora usaha yo ora iso nuntut. Usaha wae, tapi usaha dipastikan yang dipastikan bukan mau usaha atau tidak usaha, tapi aku mau pakai jalan ini Tuhan. Aku pokoknya maunya pakai jalan ini. Kalau jalan yang rodok menggok, rodok kiwa sedikit aku wegah. Yo ngelih. Ojo mbayangke yo aku bendino mangan yo ora. Sok-sok aku bulan ngarep mangan apa ngono aku yo suwe kuwi apa ngelakoni gitu tuh. Tapi aku tantang-tantangan, konsepku jelas. Tuhan tuh menjamin rezekinya setiap manusia. Aku cuma membuka pintu ini dalam hidupku untuk datangnya rezeki. Iki sing modern malaikat iki. Bagi rezekinya kan lewat malaikat. Malaikat ana KPI nih. Key Performance Index rezeki untuk si dia segini. Malaikatnya dancuk iki saka ngendi-endi ra iso dileboni. Suara iki tak keinggi wa sithik ora gelem keingine ora gelem-geleme kae terus. Mau enggak mau dia daripada digebuki Gusti Allah. Dia pasti manut dengan cara yang kita pintu yang kita buka. Aku geleme sing lurus, nek ora mati sisan. Endi dijamin ono jaminan rezeki kok. Kalau sampai akhirnya enggak dapat rezeki tenan, engko endi ra ono. Mesti diurut, sing salah mesti malaikat. KPA-ne ra tekan. Itu tadinya teori, tapi kemudian ada teman-teman saya yang memang jajal kuwi. Ono bocah Jogja jenenge Boyeng kuwi rada edan bocah itu. Dia teori-teori ora paham, hidupnya cuman pokoknya aku ngelakoni. Suatu hari dia punya konsep, Tuhan, aku ki meng gelem rezeki nek langsung saka kowe. Aku ora arep nyambut gawe. Aku ora nyambut gawe nek ora ditawari gawean. Aku wis golek gawean ra ketompo ning ndi-endi. Wis putus asa, aku wis ora ono dalan liya, aku ning omah ra arep nyambut gawe. Nek ora ono wong teko nawari aku gawean. Seminggu ra mangan. Mangan kerupuk celupke banyu men wareg. Lho ora ono panganan deh. Tapi dia istiqomah dhek naruhke uripe. Sing kejat-kejat lak yo malaikate. Cuk, iki KPI-ne iki. Iki nek ora sampai KPI-ne mate iki dhek provokasi sapa iki sing gelem, sapa iki sing gelem. Iki akhirnya ada yang datang nawari dia jadi kernet. Yo dia enggak bisa nolak, ora ada yang nawarin kerjaan kok. Akhirnya datang juga jadi kernet. Dan dia milih jodoh yang ngono. Pokoknya sing engko kelambi biru tak delok pertama, tak rabi. Duh, itu cara dia bermesraan sama Tuhan loh. Aku belajar akeh sama anak itu. Gendeng yo wani uripmu yo. Akhirnya rabi. Rondo entuke. Loh. Dia apa namanya mendedikasikan hidupnya untuk perjuangan dan jangan salah loh. Ketika dia cerita, saya merasakan benar betapa dekatnya dia dengan Tuhan dengan caranya sendiri. Unik luar biasa. Dan dipersiapkan ketika mau kawin sama istrinya itu, satu malam sebelum kawin dia bermimpi cerita sejarah hidup istrinya. Jadi ketika kawin dia udah tahu semua sejarah istrinya. Itu yang milihin benar-benar Tuhan itu. Dan dia pada titik dipilih Tuhan ora manja. Gusti golekno aku sing bojo Gusti sugih ra apa-apa sing penting ayu. Ya milih kuwi. Donga kok gelem penake tok ora gelem. Casu arek-arek iki le donga iki. Ning ana juga sing rada doane rada meningkat sithik. Dek naksir bocah wayune nek kelase ya ning dhuwur dhek adoh lah. Ora pantes lah nek bojo. Terus dungane Tuhan, jadikanlah aku berguna dengan menjadi cobaan untuk cewek itu. Apik ya dongan. Piye? Kreatif to kuwi. Gusti Allah ya asu arek iki. Ya. Aku tadi cobaan.
Malaikat sing kudu menu KPI iki sing miso-miso iki, cuk, cah iki. Dulu kan kita pernah sering dengar cerita bahwa misalnya Adipati Karna, bagaimana dia mendapatkan konta. Dia bertapa. Iki ojo mbayangke juk bid'ah, syirik dan segala macam ki mau ya. Saya melihat garis-garis tengah. Dia bertapa di situ diam didatengin apa jenenge bidadari ora wedi didatengin monster nggak takut X-Men. Oh, ya sih pokoknya ora masih kok X-Men sih. Kok men sing aneh-aneh ngono teko ana kodhok joget barang orang guyu. Pokoknya dia teguh sampai kayangan bergolak. Ngono ta ceritane. Kayangan bergolak, terus akhirnya diberi senjata apa yang dia maui. Karena dia mau melakukan semuanya. Kayangan bergolak iki aslinya ya meng malaikat misuh kuwi. Iki KPI iki jingan. Iki wis kudu entuk cah iki tak kei lewat dalan ngendi wae ra gelem dhek njaluke kuwi ya. Dan Tuhan menjamin rezekinya orang ya. Bener enggak? Enggak menjamin. Dia maunya lewat situ kok. Dan sekali kamu ngambil karir lewat pakai jalan yang tidak halal, sedikit aja pun tidak halal. Setiap langkahmu itu mengandung pengetahuanmu, lingkar pengaruhmu semakin besar. Setiap kamu berjalan, lingkar pengaruhmu semakin besar. Kalau kamu ngambil pilihan yang tidak baik, lingkar pengaruhmu akan semakin besar di hal yang tidak baik. Dan kamu akan mendapat rezeki lebih besar kalau kamu melakukan lebih tidak baik lagi. Kalau kamu mau memulai karir dengan cara itu ya monggo. Jadi ke kanan kadang-kadang tidak menjamin secara logika. Tapi kita paham bahwa yang menjamin rezeki kita bukan logika. Yang menjamin rezeki kita adalah Tuhan. Dan malaikat yang bingung KPI-nya tidak tercapai. Jadi teguh, berani, mangkat. Ngono ya. Teguh. Oke, tentang Mas Afrizi, baik buruk tadi sudah saya jelaskan sedikit, kegelapan dan cahaya. Nah ini saya mau masuk ke gini. Kegelapan dan cahaya kalau mau ngomong fisika, tolong paling nomor satu diperhatikan asumsi diri sendiri. Gini, adanya gelap dan terang itu bukan kenyataannya gelap dan terang. Adanya gelap dan terang adalah limitasi matamu. Paham ya? Cahaya itu yang disebut sebagai gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu dari inframerah yang sangat rendah, ultraviolet tinggi sampai gamma ray, X-ray dan seterusnya. Yang bisa kamu lihat cuma dari Magic Webinio. Hanya segini. Yang lain nggak bisa kamu lihat. Ketika yang kamu lihat tidak hadir, kamu sebut gelap. Karena kamu tidak bisa melihat. Jadi kegelapan itu tidak ada. Kegelapan adalah ketidaktahuan karena limitasimu. Semakin luas limitasimu, semakin kuat pengetahuanmu, semakin luas pemahamanmu, semakin luas lingkar pengaruhmu, yang gelap itu akan berubah menjadi terang. Jadi memang butuh dialektika untuk memahami. Karena enaknya makan itu bukan karena lauknya, tapi karena laparnya. Enaknya tidur itu karena ngantuknya. Enaknya itu karena nya. Nek lanange gayane sapa sing wis tau neng Doli? Menurut riset nih ya, aku tahu nganu takon iki. Ngono aku yakin bener ora buktekno nek kowe neng Doli. Kowe mbayar sak durung karo bare mesti beda rasane. Nek sak durung rasane ora masalah kaya Arjuna, nek bare rasane gelo banget atine. Itu betapa menunjukkan bahwa itu hanya urusan sebab akibat, urusan gelap terang itu tadi, dan itu dialektika terus, gelap terang tinggi rendah, dingin panas dan seterusnya. Saya nyambung ke Mas Aryan, harus Muslim, kalau menurut Cak Nun nggak harus Muslim masuk surga. Saya yakin Cak Nun nggak pernah ngomong gitu. Iya, Zakir Naik ngomong harus Muslim, dan tadi kan membandingkan, kan itu berlawan dengan dikatakan Cak Nun, nggak harus Muslim masuk surga. Kok saya yakin ya Cak Nun nggak pernah ngomong syarat orang masuk surga. Karena Cak Nun, jangankan surga, ngomong Muslim aja saya Muslim gitu ya ngomongnya. Apalagi berani bikin hukum bahwa ini boleh masuk surga, ini enggak. Mesti ya kalimatnya koyo-koyone nek ra ya karo guyon. Jadi bukan statement keras, saya ya sangat yakin apa itu.
Karena urusan surga yang tahu selalu Allah, bukan kita yang tahu. Kita hanya berusaha membuat Tuhan terharu. Wes rasa bayang hitung-hitungan dosa karo pahala juga. Wani ta, itu hitungan tenan, wani. Dosamu karo pahalamu dihitung. Nek wani ya ora apa-apa, nek aku ra wani, aku mending golek terharune Tuhan wae. Nek Tuhan terwe alah rek cah iki. Kuwi lho, aku terinspirasi dari banyak misalnya ada yang cerita pelacur makasih minum anjing, kuwi kan urusan terharu kuwi. Alah rek, nduk kowe iki karo ya wis mlebu surga wae, terharu urusane, dudu urusan dosa pahala. Dapuranmu dosa pahala. Rasa nantang-nantang ning kono. Wis berjuang sing bener sak iso-isone, ketabrak-tabrak salah-salah ning pokoknya aku berusaha untuk Tuhan. Seperti kamu melihat anak kecil, dia ngambil lapel dan mencoba ngepel lantai di ruang tamumu dan malah kacau habis-habisan. Basah-basah semuanya. Apa kamu marah sama anaknya? Tambah sayang tuh, cah iki pinter rek, padahal ya bodoh. Ya padahal bodoh loh. Tenan ra? Dia tidak beres melakukan apa pekerjaan dia. Tapi yang kamu lihat bukan hasil pekerjaannya kan. Betapa dia niat mau melakukan itu dengan limitasi yang dia miliki. Kita manusia sudah pasti punya limitasi. Tapi betapa niat kita ingin ke situ yang nanti akan membuat Tuhan terharu. Dudu hasilnya, nek hasilnya wah kremi babi arep banding ke hasil yo serasa ngimpi lah.